Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenung dan berpikir bahwa di tengah gelombang informasi yang begitu dahsyat, di tengah tren sosial media, di tengah digital lifestyle kita yang riuh dan terus-terusan tidak terbendung, di mana budaya itu kita posisikan. Apakah kita masih bisa mendengar gamelan tanpa merasa asing, atau apakah lagu tradisional justru lebih dikenal sebagai lagu mistis karena selalu menjadi soundtrack dari film-film bergenre horor, atau kita akan menghadapi bahwa cerita-cerita rakyat seperti Timun Mas maupun Sangkuriang hanya tinggal kenangan. Kita sekarang hidup di era di mana informasi dan arus globalisasi berpindah dengan cepat setiap detiknya. Hal itu yang kemudian membawa dampak besar bahwa budaya juga ternyata terseret ke tepi yang paling jauh dan yang hampir tidak lagi terlihat. Disitulah sebetulnya media berperan, meskipun kita juga harus ingat bahwa media punya dua sisi atau dua mata pedang. Di satu sisi dia bisa menjadi alat pelestari budaya, dia bisa menjadi penjaga, tapi di sisi lain dia juga bisa menghapusnya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang sebetulnya budaya itu ada di mana posisinya, mari kita lihat lagi definisi budaya sebetulnya. Definisi budaya itu tidak sekedar hanya tentang tarian atau tentang bahasa, tapi juga tentang nilai, simbol, dan bahkan bagaimana kita melihat dunia ini. Itu adalah budaya. Cara kita memandang dunia itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam media. Bisa melalui televisi, bisa melalui internet, bisa melalui film. Dan seperti yang kita semua pernah alami, bahwa media itu merupakan saluran komunikasi yang juga menjadi cermin dari budaya itu sendiri. Bahkan Marshall McLuhan pernah berkata bahwa the medium is the message. Apa artinya? Artinya bahwa tidak semata-mata isi pesannya, tapi bagaimana kita mengemas pesan tersebut supaya sampai dengan sempurna. Dalam komunikasi kita juga mengenal bahwa message sent itu tidak pernah sama dengan message received. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana noise yang ada ketika kita menyampaikan sebuah pesan tidak akan banyak mengubah atau mengintervensi pesan itu sendiri di benak penerima. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita menyampaikan terutama budaya, apakah itu pesan budaya, apakah itu pengalaman budaya di media, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui YouTube, kita sebenarnya harus menyadari bahwa kita sedang merekonstruksi bagaimana budaya itu dipahami oleh masyarakat modern. Dari sudut ilmu komunikasi ada sebuah teori yang disebut sebagai Anxiety and Uncertainty Management Theory dari William Goody Kunz dan Yong Yoon Kim. Teori ini memang menjelaskan tentang bagaimana orang bisa berkomunikasi secara efektif di tengah ketidakpastian dan kecemasan karena budaya yang berbeda. Penggunaan sosial media termasuk budaya yang berbeda. Dalam satu generasi ke generasi lain, penggunaan sosial media ini juga berbeda. Maka mari kita lihat dari sisi kecemasan dan ketidakpastian yang kita hadapi dalam bermedia.
Ketika kita memperkenalkan contohnya budaya lokal ke dunia internasional melalui media, let's say konten YouTube tentang perhelatan pernikahan tradisional dengan adat Surakarta atau Yogyakarta. Penonton dari luar negeri mungkin asing dan bingung dengan banyaknya ritual yang terjadi dalam sebuah perhelatan. Tetapi dengan narasi yang baik, yang sempurna, pengambilan gambar yang tepat dan kuat, dan pendekatan yang bisa menjelaskan tentang konteks, kita bisa menjembatani kecemasan atas perbedaan penggunaan atau persepsi terhadap penggunaan media itu sendiri. Lalu juga ada cultural dimension oleh Hofstede. Cultural dimension ini bisa kita lihat dari perbedaan kita memandang sebuah masyarakat, kolektivis dan individualis atau feminis dan maskulin. Yang penting bahwa perbedaan ini dilihat bagaimana kita mengemas budaya ke dalam media agar tidak terjadi kesalahpahaman lintas budaya. Kita masuk ke konteks yang lebih konkret ya. Mengapa sekarang banyak anak muda yang berpikiran atau berpendapat bahwa musik tradisional itu menghadirkan nuansa-nuansa mistis gitu. Karena ternyata memang beberapa waktu terakhir ini dari film-film tertentu justru memang lebih banyak film-film bergenre horor yang menggunakan soundtrack musik tradisional, sehingga tidak mengherankan apabila mereka lebih familiar dengan suasana tersebut ketika musik tradisional diperdengarkan. Saya ingin mengajak kita lagi untuk mencoba mengingat film yang pernah dibuat oleh Mas Gari Nugroho dengan judul Kucumbu Tubuh Indahku. Karya ini pasti menciptakan kontroversi dan waktu itu memang terjadi. Karena film ini mengeksplorasi budaya tari lengger di Jawa. Film ini sebetulnya diangkat dengan pendekatan yang sangat personal dan estetis, tapi di satu sisi dia juga menjadi kontroversi karena banyak orang yang menilai film itu terlalu berani atau menyinggung nilai tertentu. Nilai-nilainya tentu saja yang diasosiasikan dengan nilai ketimuran. Tetapi pada dasarnya film tersebut memperlihatkan bahwa ada masalah besar tentang kesenjangan sosial yang bisa diatasi oleh komunikasi lintas budaya dalam media. Sayangnya orang lebih melihat bahwa kontroversi itu lebih baik diteruskan gitu, sehingga memperlihatkan bahwa budaya itu memang taken for granted, dia tidak mudah diatasi, tapi ketika ada masalah yang muncul dia jadi sangat berat untuk diselesaikan. Itu adalah contoh nyata dari komunikasi budaya ketika satu nilai budaya disampaikan melalui media dan diterima dengan beragam interpretasi, karena tentu saja pemirsa atau penontonnya atau penikmatnya memiliki perbedaan latar budaya. Kita sekarang bisa belajar dari berbagai macam contoh akun ya. Saya bisa beri satu contoh yang cukup baik. Akunnya ini milik Indonesia Kaya. Jadi pada akun Instagram dan YouTube Indonesia Kaya ini mereka mengemas budaya lokal menjadi konten yang menarik. Ada dokumenter singkat, ada pementasan seni, hingga virtual tour ya. Jadi terutama kemarin ketika kita menghadapi badai COVID, lalu ada virtual tour untuk museum-museum. Indonesia Kaya ini sudah menghadirkan cara yang modern, gitu, cara-cara visual yang lebih menarik dan bahasa yang populer di kalangan anak muda. Dari contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sosial media bisa berpotensi menjadi salah satu alat pelestari budaya, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ada anak muda yang
berasal dari Kalimantan atau paham tentang tari giring-giring dari Kalimantan, bisa mempromosikan tari tersebut di TikTok misalnya gitu ya, tanpa perlu panggung besar. Nah, sosial medianya, TikToknya itu bisa menjadi salah satu dari pelestari budaya. Atau platform seperti Spotify, di sana kita bisa menemukan juga banyak musik tradisional gitu. Tapi sayangnya kalau belum populer, orang tidak mencari di Spotify gitu. Jadi kemudian maka orang lebih akrab dengan lagu-lagu tradisional yang reputasinya bergenre horor. Yang perlu diperhatikan adalah kita punya etika dalam mempromosikan budaya. Jangan sampai kita dengan mudah menukar konten budaya itu dengan sesuatu yang kita anggap akan menaikkan viewers kita atau sekedar menjadi FYP. Permasalahannya adalah ketika kita mempromosikan sebuah budaya, apalagi budaya yang bukan berasal dari kita mungkin melepaskan budaya tersebut atau apa yang menjadi tontonan itu dari roh dan dari filosofisnya, di mana budaya justru menjadi bagian penting ketika dipromosikan kalau kita tahu bahwa filosofinya dan spiritualitasnya tidak terlepas dari itu. Bahwa kita harus bisa menjaga nyawa dari budaya itu sendiri dengan memahami apa yang akan kita jadikan konten dari account yang kita miliki. Bukan kemudian sekedar kita berhasil membuat orang menjadi tahu bahwa ada tarian tersebut misalnya, atau ada musik tersebut, atau ada budaya tersebut sekedar viral tanpa tahu sebetulnya apa filosofi yang ada di baliknya.